Ya, teman-teman, kita akan menghitung harga wajar lagi. Ada beberapa emiten ya yang akan kita hitung. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Ingat teman-teman, yang saya kemukakan ya untuk menghitung harga wajar itu memakai cara yang paling simpel ya. Jadi teman-teman hanya melihat dari statistik aja, dan rumusnya itu yang bagi yang baru ya. Rumusnya itu ada PR rasio sama PBB ya. Rumusnya EPS TTM dikalikan PR rasio rata-rata selama 3 tahun. Dan rumus PBB yaitu harga buku dikalikan dengan PBB selama 3 tahun. Dan saya tidak ke jauh-jauh teman-teman ya. Hanya melihat dari statistik aja sudah cukup kalau saya sendiri ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat dari finansialnya silahkan gitu kan. Kalau saya sendiri berprinsip kalau ada cara mudah, kenapa dipersulit gitu teman-teman ya. Kalau kita sudah mempermudah sesuatu hal, mudah-mudahan ke depannya juga dipermudah. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Karena semua emiten yang saya bahas adalah punya teman-teman sendiri. Ingat di sini tidak ada rekomendasi teman-teman ya. Di sini kita tukar pikiran. Yang telah mendoakan saya terima kasih, yang telah memberikan super tank juga terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lipat teman-teman. Dan bagi yang telah mendoakan, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan sampai jam 11.34 tanggal 25 bulan Mei tahun 2025 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga pula. Baik, untuk net income-nya dari 270 miliar ke 303 ada peningkatan luar biasa teman-teman ya. Kita lihat revenue-nya dari 890 miliar ke 1,08 triliun. Berarti ada peningkatan juga. PR ratio sekarang di angka 7,77, cenderung murah ya. Rata-ratanya 9, dan ini selama 10 tahunan baru tahun ini teman-teman yang mencapai harga tertingginya ya. Lihat dari rata-rata teman-teman ya. Jadi ke harga tengah itu hanya sekali aja, ke harga atas pun hanya sekali aja dalam waktu kurun 10 tahun. Rata-ratanya di mana? Nah, rata-rata di sini teman. Jadi targetnya jangan jauh-jauh, ke angka 2000 itu rata-rata kejemput ya. 2100 itu rata-rata kejemput. Jadi walaupun sudah dibawa ke harga paling mentoknya, paling bawahnya, ternyata ke 2000 itu kejemput. Nah, teman-teman jadi lebih baik kalau ke atas mungkin agak lama dikit, mungkin ini akan menemukan siklusnya, tetapi kalau untuk ke 2000 dipastikan dia kejemput teman-teman ya. Itu patokannya teman-teman, ya udahlah saya target ke 2000, kalau dikasih lebih berarti itu bonus, nah gitu teman-teman ya. Oke, kita akan hitung harga wajarnya berapa sih harga wajarnya gitu ya. Terus untuk PBB-nya di 0,63, nah rata-ratanya berapa? Oh, belum dicatat nih teman-teman ya. Belum dikeluarkan ya. Rata-rata PBB-nya berapa? 0,087. Nah, sekarang 0,63 berarti cenderung murah, tapi dijual di angka kurang dari angka 1 teman-teman untuk PBB-nya ya. Harga bukunya berapa sekarang? Di 2.200, berarti pas banget di harga PBB teman-teman ya, targetnya itu ya. Dan untuk DER-nya 0,49 masih dalam tahap wajar ya. Wajar itu 0,5 ya, berarti di bawah 0,5. Terus untuk ROE-nya 8,09 lumayan lah teman-teman ya, kan standar 10, lebih daripada 10 itu bagus teman-teman, kalau di bawah ke 10 kurang lah teman, tapi ini wajar lah 8,09 ya. Oke, kita langsung aja berapa sih harga wajarnya. Kita memerlukan EPS TTM. Nah, ini TTM teman-teman ya. Kalau TTM itu dihitung dari kuartal 2 tahun sebelumnya. Nih, 50, 54, 24 dan 50. Kalau anualis itu perkiraan. Contohnya ini kuartal 1 50. Nah, perkiraan sampai ke kuartal 4 itu diperkirakan sekitar 201 begitu teman-teman cara ngitung untuk perbedaan antara anualis dan TTM. Makanya saya ngambil yang TTM-nya karena sudah terjadi gitu kan. Oke, TTM-nya 18009. 180,09 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya yaitu 9 ya. 9,87. 9,87. 9,87. Kita kasih sama dengan kita enter dan hasilnya 1.777. Nah, kalau sekarang harganya adalah 1.400, masih ada peluang 300 perak lagi teman-teman ya. Nanti kita akan lihat kondisinya dulu ya, jangan sampai teman-teman beli ketika dia menghadap ke bawah ya. Nah, kita lihat untuk harga PBB-nya berapa harga bukunya? 2.225. 2.225.10 ya. 2.225.10 dikalikan dengan
PBB rata-ratanya yaitu 0,87 ya. 0,87 sama dengan di angka 1900 teman-teman ya. Beda 200 poinan ya. Oke, kita catat dulu di sini ya, baru kita bercerita. Cerita kita 1,7 PBB 1935 1935 25.05.25. Nah, sudah saya catat teman-teman ya di tanggal 25.05 tahun 2025 dan ini harga wajarnya. Nah, sekarang itu posisinya masih posisi MA10-nya masih berada di atas candle. Jadi, teman-teman harus hati-hati ini dalam posisi downtrend. Tanda-tanda penurunan bisa ke level 1100 bahkan bisa ke level 905 gitu ya. Ada ini tanda-tanda penurunan banyak sekali teman-teman. Ini bid dan opernya tipis. Jadi kalau bid dan opor tipis gampang di up, susah untuk ngejual. Kenapa susah ngejual? Makanya dilamain begini karena jarang ada yang nerima teman-teman. Makanya dia itu ada istilahnya untuk ngejualnya itu dengan cara dia di up dikit, baru jualan lagi, up dikit, jualan lagi. Seperti itulah teman-teman dia. Contoh dia bikin step by step untuk penurunannya. Baik teman-teman, sudah dihitung harga wajarnya. Jadi teman-teman silahkan teman-teman percaya sama yang mana. Baik PBB atau PE rasio itu sama-sama baiknya tergantung dari teman-teman menyikapinya. Dan untuk saat ini informasinya adalah dalam posisi downtrend. Kenapa? Karena MA10 berada di atas candle. Oke, smart money sudah mulai masuk. Lanjut ke emiten berikutnya. Untuk SKLT kuartal satunya dari 23 miliar ke angka 33 miliar, peningkatan yang sangat luar biasa. Untuk revenue-nya dari 518 ke 654 juga sangat luar biasa. Artinya secara revenue bagus, secara net income juga keren, teman-teman ya. Ada banyak peningkatan. Terus untuk PE ratio 10,61, rata-ratanya berapa? Di angka 17, berarti murah 7 kali ya, 7 kali EPS. Terus untuk PBB-nya 1,73, rata-ratanya berapa? Di angka 2, berarti masih posisi murah ya berdasarkan PBB pun dalam posisi murah, tapi dia dijual bukan di bawah 1 tapi di atas 1. Untuk harga buku 106, sekarang di harga 185, betul agak sedikit mahal ya di atas angka 1 ya. ROE-nya keren teman-teman 16,35 artinya 6,35% lebih daripada standarnya. Terus untuk DER-nya coba lihat DER-nya 0,31 di bawah 0,5 berarti sangat wajar-wajar sekali gitu ya. S-nya 98 miliar, equity-nya 737 miliar dan hutangnya cuma 227 miliar. Baik, secara LK bagus teman-teman ya, walaupun kalau kata orang PE rasio kan minimal di bawah 10, tapi kan rata-ratanya ini juga 17, berarti masih posisi murah ya, tidak seimbang antara 10 PE rasio harga sekarang sama PE rasio masa lalunya ya. Artinya kalau rata-rata kan masa lalu teman-teman ya. Oke, jadi kalau saya lihat di sini teman-teman ya rata-rata emang dia dijual di harga tengah ke bawah. Apa artinya teman-teman targetnya jangan ke agak atas ya. Karena ini di up itu sejak tahun 2015 ya baru di up itu tahun 2023 ya. Nah, teman-teman kalau ke harga tengahnya mungkin bisa teman-teman ya. Karena 2 kali bisa menyentuh harga tengah ya ataupun mungkin nanti teman-teman bisa ke harga 254 itu sangat memungkinkan ya. Oke, teman-teman nanti teman bisa bisa keluar masuk ini teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika MA10 di bawah kadang menuju ke atas masuk, nanti keluar lagi. Nanti MA10 di bawah kadang masuk, keluar lagi. Seperti itu bisa bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita hitung berapa sih harga wajarnya. Untuk EPS-nya ada 17,44 teman-teman ya. 17,44 dikalikan dengan PE rasio rata-ratanya itu di angka 17,76. 17,76 kita kasih sama dengan hasilnya di angka 300 teman-teman ya. Kalau rata 300 di mana? Nah, pas banget di harga tengah teman di sini ya. 300 harga tengah aja teman-teman, targetnya di bawahnya aja 250 teman itu sangat baik. Kenapa? Karena sering kejemput teman-teman ya. Nah, kalau yang berdasarkan fundamental gitu aja teman-teman untuk swing pendeknya ya. Kalau teman-teman kalau untuk masa depannya ya silakan aja mungkin bisa ke angka 500 tapi dia memakai siklus teman-teman. Siklusnya contohnya 3 tahunan, 4 tahunan teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan itu untuk siklus agak panjang dikit gitu ya. Baik, kita hitung berdasarkan harga buku PBB ya. Rumus PBB yaitu harga bukunya 106,70. 106,70 dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahunnya itu berapa? Di angka 2,49. Nih, 2,49 teman-teman ya.
2,49 sama dengan di angka 265 teman-teman, yaitu harga wajar berdasarkan PBB. Kita catat dulu di sini teman-teman ya. Harga wajar kuarter dulu ya, kuarter PR rasio PBB. Nah, ini kuarter 1. Di angka berapa? 309 ya, 300-an. Terus di angka 265. 265 ya. Dicatat tanggal 25/05/25. Nah, baik teman-teman, sudah dihitung, dia juga bagian dividen. Nah, teman-teman, tanda kenaikan sudah saya bikin teman sini nih dulu ya. Nah, di sini kita hapus aja karena sudah terlewat dengan baik, kita akan bikin yang baru ya. Ini tanda penurunannya ada di level 154. Nah, 154 di mana teman-teman? Nah, ini kan 133 berarti 154 di sini nih. Ini bukan step 1, step 2 berarti teman-teman ya. Berarti sekarang masih posisi uptrend ya. Cuman lihat dulu tadi si MA10-nya kan masih berada di atas sama MA2 masih ada di atas. Tunggu konfirmasi aja sampai betul-betul si MA10-nya di bawah candle teman-teman ya. Ini kan baru belum konfirmasi ini. Tanda kenaikan apakah yang terdekatnya ada di angka 197 ini sudah terlewati. Nah, ini kita hapus aja ya karena sudah tergantikan dengan yang sekarang 250. Nah, targetnya 250 aja teman-teman yang terdekatnya. Di atasnya kan 300 ada ya, agak nggak di angka 300. Kita cek angka 300. Nah, di sini ada teman-teman targetnya nih di angka 260 ada targetnya. 300-nya ada nggak? Nah, saya mudah-mudahan menemukan gap di sini nih teman. Jadi bisa ke arah sini kalau gap. Ternyata tidak ada gap yang lebar ya teman-teman. Belum menemukan. Nah, ini bisa terjadi ke sini teman-teman nih, ya. Ke angka 480. Ya udah sampai 480 nih teman-teman. Cuman teman-teman yang tadi saya bilang ya, ini kan ada angka 250 agak rata-ratanya. Teman-teman ke situ aja targetnya. Dan sekarang pun dalam posisi murah, teman-teman. Murahnya kenapa? Karena posisinya dia di bawah ini, di bawah garis tengah ya. Teman-teman, jadi kalau paham biasa sekarang itu di harga rata-rata juga gitu kan. Nah, lebih baik teman-teman nanti kalau mau ngambil ya di angka 160-an. Nanti kita ngambilnya nanti ngambilnya ketika MA10 di bawah kanan menuju ke seperti apa nih? MA10 di bawah kanan menuju ke atas ini seperti ini. Nah, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, di sini karena MA-nya sangat jauh. Nah, mungkin itu ada kenaikan sementara lepas lagi. Nanti ketika udah tinggi lepas lagi seperti itu teman-teman. Jadi di sini bisa keluar masuk teman-teman ya. Tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ada posisi masih posisi downtrend-nya kenapa? Karena belum bisa melewati MA10 sama MA20-nya ya. Nah, ini sudah MA200-nya cenderung di bawah MA kan, di bawah candle cenderung. Ini masih uptrend sebenarnya teman-teman, cuman jangka pendeknya masih downtrend. Nah, perhatikan di sini ada gap yang sangat lebar ya di 166, itu tanda-tanda penurunan. Nah, dia di level sini ada enggak? Oh, ada dikit nih. Nah, dikit di sini teman-teman, di angka 174 teman-teman, itu ada tanda penurunannya. Juga ada pas di MA200 ada tanda penurunan di sini nih. Ini ada gap kecil ya. 180-an. Oke. Jadi berdasarkan harga wajar sekarang masih murah, tunggu aja kalau mau ngambil sekarang tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Saya tidak akan memperkirakan harga teman, tapi ikutinlah MA-nya. Kalau teman-teman ngikutin MA-nya cenderung akan uptrend ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Sebenarnya teman-teman ya, MA10 di bawah kanan menuju ke atas itu ada teori dasar. Makanya saya pingin teman-teman dikembalikan kepada teori dasarnya. Beli saham itu di bawah, belilah ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu teori dasar teman-teman ya. Cuman kira-kira kadang-kadang FOMO. Lihat orang lain beli, ikut beli. Ketika lu tinggi, ikut pada beli. Padahal kalau teman-teman punya peraturan sendiri, yang sudah teman-teman pakemkan, saya ingin ngambil di harga sekian, karena kecenderungan sekian. Nah, kalau ketika teman-teman sudah berpengalaman, teman-teman ya, contohnya ini rata-rata di angka 193, udah. Kalau teman-teman tahu ini rata-rata di 193, udah ngambil aja. Turun sedikit, saya dikasih bonus, saya tambah muatan. Nah, kalau saya mengetahui emiten ini pergerakannya di mana, nanti akan take profit di harga sekian. Nanti ketika dia ke atas lagi ya biarin aja. Toh saya cuma ngambil segitu tapi sudah beberapa kali. Begitu teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk emiten SKLT ya. Kita lihat TRIS. Nanti aja TRIS teman-teman ya. Sekarang saya ada keperluan sedikit, nanti mungkin habis ini kita akan bahas TRIS ya. Oke, untuk sementara ini sekian dan terima kasih dulu. Salam tentu keluarga di rumah, happy weekend dan tetap jaga kesehatan dan ciao.